Pemirsa, amnesti tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dan isu mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia di kedutaan besarnya di Indonesia menjadi topik hangat dalam sepekan terakhir. Penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia di Indonesia menjadi topik politik panas di tanah air. Disebut-sebut, agen mata-mata Australia Defence Signal Directorate DSD melakukan pengumpulan informasi ilegal terhadap komunikasi militer Angkatan Bersenjata Indonesia. Data itu dikutip pertama kali oleh media Australia The Sydney Morning Herald berdasar informasi mantan analis Badan Keamanan Nasional NSA Amerika Serikat, Edward Snowden. Menteri Luar Negeri langsung bereaksi atas aktivitas penyadapan itu. We are simply, and I don't want to go into the realm of speculation, simply wanting to have explanation, clarification from all relevant authorities. It's not just Australia, it's about the United States. And we are in the process of obtaining such a clarification. And this is not uniquely Indonesian, as you know. Europe, many countries in Europe, some of our neighboring countries as well. Again, the fact that we have certain countries may have certain capacities to gather information in the way that they have. That's one thing, but whether you would want to put that into effect and therefore potentially damaging the kind of trust and confidence that have been nurtured and developed over many decades and years is something that we may want to ponder. Pernyataan keras Marty mendapat perhatian dari Menlu Australia Julie Bishop. Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa has raised with me his concerns about allegations in the media recently, and I take his concerns about these allegations seriously. However, it's long-standing practice for Australian governments not to comment on intelligence matters, and I will be adopting that long-standing practice. Pemirsa, saya ajak Anda untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa. Pak Marty, Anda selalu terlihat bugar dan sehat. Selain aktivitas sebagai menteri, apa hobi atau olahraganya, Pak? Hobi dan olahraga. Kalau saya waktu luang selalu saya bersama dengan keluarga. Nah, ini pasti jadi modal untuk melaksanakan tugas sebagai Menlu, Pak ya. Baru saja Anda bertemu dengan Menlu Australia terkait dengan isu penyadapan. Bagaimana komentar pemerintah Australia sendiri, Pak? Betul, memang kemarin beberapa hari yang lalu kami baru mengadakan kunjungan kerja ke Australia, tepatnya ke kota Perth. Sebenarnya kunjungan kerja itu lebih untuk menjalin kerjasama di wilayah Samudra Hindia. Nah, sekaligus karena pada saat yang sama dengan kunjungan kerja kami ke Perth, kemudian terwartakan tentang adanya isu penyadapan melalui Kedutaan Besar Australia di Jakarta, tentu dengan tegas, dengan lugas, namun tentu terukur, kita menyampaikan sikap kita yang menentang keras hal tersebut dan bahkan protes keras dan menyatakan bahwa hal ini jika terkonfirmasi jelas sangat bertolak belakang dengan semangat saling percaya, semangat persahabatan antara kedua negara. Iya, pemerintah Australia sendiri mengatakan tidak melakukan pelanggaran hukum. Tapi apakah itu sudah menjawab pertanyaan apakah memang benar mereka melakukan penyadapan, Pak Marty? Memang jawaban mereka Australia ini dilakukan baik oleh Perdana Menteri Abbott yang menegaskan tidak melanggar hukum, dan juga oleh Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang menyatakan seperti kebijakan mereka pada umumnya tidak dapat mengakui atau menyangkal kebenaran berita tersebut. Sama seperti jawaban mereka ke semua negara lain, kepada Malaysia, kepada negara lain juga demikian. Bagi kita sekarang sebenarnya masalahnya bukan lagi masalah iya atau tidak. Faktanya adalah pemberitaan masalah ini telah mengganggu hubungan bilateral. Nah, sekarang kan kita harus ke depannya kita harus memastikan hal-hal seperti ini tidak dilakukan. Nah, ini kita perlu komitmen dari mereka. Karena bukankah antara Indonesia dan Australia, dan Indonesia dan Amerika Serikat sudah ada kerangka kerjasama berbagi informasi, berbagi intelligence bahkan secara terbuka dan secara terencana. Ada pejabat
dari dinas dari yang menekuni masalah informasi dan intelligence di masing-masing perwakilan kita, yang pasti perwakilan kita di Canberra. Tapi ini kan sifatnya memang secara terbuka, diketahui, dan mereka bekerja sama dengan mitranya. Nah, itu satu hal, karena ini bagian dari kerjasama antar negara berbagi informasi. Tapi berbeda dengan kalau secara di bawah permukaan mereka melakukan upaya-upaya penyadapan, apalagi penyadapan terhadap informasi yang beredar di negara kita. Ini sangat-sangat tidak bisa diterima. Indonesia bukan satu-satunya negara ini. Ini ada kurang lebih saya dengar 90 negara lainnya yang memiliki fasilitas yang di negaranya ada fasilitas serupa. Jadi kita harus berkoordinasi dengan mereka untuk memastikan masalah-masalah seperti ini diatasi dengan baik. Ahmad Fatona, terdakwa suap daging sapi impor, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena telah terbukti melanggar pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Seusai sidang vonis, Fatona menyatakan bahwa vonis yang diterima terlalu berat dan ada beberapa pasal yang dipaksakan. Saya melihat bahwa ada pasal-pasal yang didakwakan dan divoniskan ke saya tidak sesuai dengan apa yang saya... pasal yang dipaksakan, Pak, ya? Sekali lagi, kalau memang itu menjadi sesuatu yang dipaksakan, ya itu kan kembali kepada hati nurani dan keyakinan para majelis yang mulia. Kan? Tapi kalau namanya jaksa pun juga sudah mengambil porsinya bahwa menuntut kan yang seberat-beratnya kepada kami yang terdakwa. Selain dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, sejumlah harta milik Fatona seperti rumah dan 2 buah mobil mewah diambil oleh negara. Dalam persidangan kasus suap kuota impor daging sapi dengan terdakwa Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS Anies Mata membantah tuduhan bahwa dirinya meminta komisi 1% dari beberapa proyek yang ada di Kementerian Pertanian. Nggak ada, itu urusannya semuanya dengan daerah, dengan DPW. Kisaran harganya berapa sih Pak biasanya, Pak? Itu tergantung dengan keputusan mereka DPW, karena kan beda-beda, daerahnya beda-beda kan. Jadi tidak ada. Yang Bapak tahu itu kisaran harga berapa? Tidak ada. Karena itu sepenuhnya tergantung kepada persetujuan dan kebutuhan pemenangannya. Nama Anies disebut-sebut Yudi Setiawan, seorang pengusaha yang pernah menjadi rekanan Kementerian Pertanian dalam pengerjaan proyek. Bukan hanya Australia, penyadapan juga dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Lagi-lagi, isu ini dirilis pertama kali oleh harian terkemuka Australia, The Sydney Morning Herald. Amerika Serikat disebut-sebut menyadap melalui 90 pos perwakilan di kantor kedutaan besarnya, termasuk di Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara BIN Marciano Norman ikut angkat bicara mengenai penyadapan ini. Badan Intelijen Negara melakukan klarifikasi itu dengan mitra kita, yaitu dari komunitas intelligence dari Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Kemudian setelah dari klarifikasi itu, nanti kita melakukan upaya-upaya lain, mencari keterangan-keterangan lain, apakah betul ada indikasi yang mengarah ke penyadapan itu. Mana dengan Amerika Serikat sendiri? Apakah Amerika Serikat juga confirm melakukan upaya itu di kedutaan besarnya? Jawabannya sama, Amerika Serikat, Australia sama jawabannya. Intinya mereka tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal berita-berita ini. Sesuai dengan SOP mereka, prosedur tetap mereka adalah demikian. Namun Amerika juga menegaskan, yang saya ketahui, bahwa berkaitan dengan perkembangan terakhir ini, mereka akan mereview, akan mengkaji ulang kebijakan pengumpulan intelligence agar dipastikan sesuai dengan politik luar negeri mereka. Jadi kalau mereka politik luar negerinya demikian, ya harus pastikan cara pengumpulan informasi dan data harus sesuai dengan
pola politik luar negeri mereka tidak bertolak belakang. Ya. Pak Marty, secara pribadi Anda lebih concern pada upaya diplomatik yang dilakukan untuk melakukan koordinasi terhadap upaya-upaya penghimpunan informasi ini, atau sebaiknya justru kita yang harus lebih meningkatkan kemampuan teknologi kita, Pak? Bagus sekali pertanyaannya, dua-duanya Pak saya kira. Karena ini kita juga tentu harus berupaya secara komprehensif. Yang ditangani dari kami, dari Kemlu, adalah tadi dari aspek politik luar negerinya. Mitra-mitra kita, dan kita pastikan adanya langkah-langkah pencegahan tidak terulang kembali. Meskipun itu pun ya akhirnya berdasarkan saling percaya. Kan tidak ada cara untuk bisa memastikan 100% bahwa negara ini akan patuh. Oleh karena itulah langkah-langkah nasional kita pun harus dilakukan. Misalnya, meskipun ini masalah operasional, sehingga saya juga tidak terlalu bisa panjang lebar bicara tentang ini. Di Kementerian Luar Negeri misalnya, secara rutin mengirim misi-misi kita, tim ke perwakilan-perwakilan kita secara berkala dan secara tertata untuk memastikan bahwa perwakilan kita itu bersih dari kemungkinan terkompromikan jalur informasinya. Demikian pula dengan Kementerian Luar Negeri kita sendiri terus-menerus ada upaya untuk menyapu, membersihkan sistem pengamanan informasi kita. Tapi ini tentu sesuatu yang harus kita terus lakukan karena teknologi kan semakin maju ya. Kadangkala teknologinya maju, tapi bukan hanya masalah teknologi, ini masalah mindset, masalah cara berpikir, cara bertindak. Kita harus lebih paham tentang bahwa dunia ini bukan semuanya serba indah dan penuh dengan rasa saling percaya. Ada ya, inilah keadaan dunia ini. Jadi kita harus cerdas untuk bisa tidak a priori tidak percaya negara lain, tapi di lain pihak kita harus waspada. Ya. Bukan isu baru, penyadapan Amerika Serikat terhadap Indonesia sudah pernah diangkat media Australia The Sydney Morning Herald dan The Age edisi 29 Juli 2013. Informasi juga dikutip dari rilis whistleblower Amerika Serikat Edward Snowden. Pemberitaan yang berkembang, Presiden SBY disadap oleh intelijen Inggris dan Amerika saat menghadiri G20 tahun 2009 silam di London, Inggris. Media Australia menyatakan hasil penyadapan itu dimanfaatkan oleh Perdana Menteri Australia Kevin Rudd untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB. Tindakan penyadapan dilakukan oleh negara-negara terhadap negara-negara lain ya. Hal ini dalam konteks hubungan internasional memang tidak etis karena informasi adalah sesuatu yang didapatkan melalui proses interaksi yang melalui proses-proses yang wajar dan difahami sebagai bagian dari modalitas interaksi. Pak Marty, ada pemberitaan mengenai Presiden SBY pun sudah pernah disadap terkait dengan KTT G20. Bagaimana Anda mensikapi soal ini? Ada dua hal sebenarnya. Satu adalah masalah, saya pernah membaca beberapa minggu terakhir ini kan konon ada berita tentang 35 kepala negara yang konon komunikasinya disadap. Hingga saat ini yang 35 itu memang tidak diidentifikasi. Siapa-siapanya tidak diidentifikasi. Namun laporan yang terdahulu beberapa bulan yang lalu, bukan yang sekarang-sekarang ini, sempat menyatakan bahwa ketika pertemuan G20 dilakukan di London tahun 2007 seingat kami, konon ada pada saat itu ada pengumpulan informasi, data, komunikasi yang terselubung oleh pihak tuan rumah. Nah, ini sudah kita mintakan penjelasan dan jawabannya sama seperti yang Australia dan Amerika ini. Intinya adalah mereka tidak bisa konfirmasi atau menyangkal. Sekali lagi bagi kita jawabannya itu sesuatu yang sulit untuk kita terima karena di era yang yang saling percaya itu adalah merupakan modal dasar hubungan antar bangsa. Ketidakmampuan suatu negara untuk bisa menyanggah hal ini bagi kita sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi misalnya dengan Australia saat ini dengan Amerika Serikat, kalau seandainya mereka tidak bisa mengkonfirmasikan bahwa ada atau tidaknya upaya pengumpulan informasi secara terselubung ini, kita harus berasumsi mereka lakukan. Apa sikap kita setelah itu, Pak? Nah, oleh karena itulah sekarang kita harus mereview, kita harus mengkaji ulang
kerjasama kita dengan Australia dan Amerika selama ini bagaimana? Karena kita udah ada kerjasama pembagian informasi intelligence yang resmi. Kalau mereka mengambil jalan pintas atau mengambil jalan tikus kayak yang seolah tidak formal seperti gini, ya sekarang yang resminya bagaimana? Karena seolah ini kan merupakan suatu mengundermine ya, merusak atau mengganggu jalur resmi yang sudah ada. Kalau memang yang resmi sudah ada, tapi mereka tetap juga melakukan yang di luar kerangka jalur yang resmi, kita patut untuk mengkaji ulang apakah ini bagaimana nih statusnya. Ya, ini yang saya sudah sampaikan kepada mereka. Jadi ini sesuatu yang kita anggap sebagai sangat serius dan tidak bisa seolah business as usual, bahwa seolah kita akan maju lagi ke depan tanpa ada perubahan sama sekali. Meski tidak lagi memimpin partai dan tidak lagi aktif di pemerintahan, nama Yusuf Kala tidak hilang dari wacana capres. Sejumlah DPD Partai Kebangkitan Bangsa kini menggadang-gadang JK sebagai capres 2014. Seperti biasa, JK dengan santai menanggapi aspirasi arus bawah tersebut. Begini, itu kan baru wacana amanah. Amanah juga belum, baru wacana amanah. Karena amanah itu baru bisa setelah pileg. Jadi itu mengatakan siap dan tidak itu mungkin setelah Maret, April. Tapi rencana itu ada ya Pak? Rencana itu ada. Kalau ada 20% ya Pak. Pemerintah Saudi telah setuju untuk memperpanjang masa berlaku amnesti pendaftaran warga negara overstay hingga bulan November mendatang. Jadi dengan demikian kita tersedia waktu yang lebih luang. Sehingga saat ini sudah terdaftar lebih dari 80.000. Itulah pernyataan Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa awal bulan Juli 2013 setelah pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa amnesti TKI sampai awal November 2013. Ini masa perpanjangan kali kedua setelah sampai 11 Mei 2013 masih banyak tenaga kerja asing yang bermasalah dengan izin tinggal di Arab Saudi. Namun hingga tenggat kedua berakhir pada 3 November 2013, baru sekitar 15.571 dari 92.000 lebih TKI yang mengantongi izin bekerja di Arab Saudi. Selebihnya harus kembali ke tanah air jika tidak ingin hidup kucing-kucingan atau terjaring razia aparat pemerintah Arab Saudi. Saya kira SBY harus memimpin betul, memastikan, memantau bagaimana amnesti ini tidak menimbulkan korban baik pada saat pengurusan dokumen maupun pada proses di mana mereka akan mendapatkan dokumen itu. Pak Marty, saya akan masuk ke isu menyangkut amnesti dari pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja kita yang ada di Arab Saudi. Akhirnya pemerintah Arab Saudi juga sudah melakukan razia terhadap tenaga kerja ilegal di sana. Bagaimana sikap pemerintah kita terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di sana? Betul, ini sesuatu yang terus kita kelola semenjak pengumuman amnesti dilakukan pada bulan Mei tahun ini seingat kami. Pertama, deadline yang pertama adalah awal Juli, deadline yang pertama. Jelas bahwa deadline itu sangat terbatas waktu yang disediakan, sehingga melalui berbagai upaya termasuk Bapak Presiden sendiri menyurati Raja Arab Saudi, kami menelpon Menlu Arab Saudi dan berkoordinasi dengan negara seperti Bangladesh, Sri Lanka, Filipina, Mesir, dan lainnya yang memiliki kepedulian yang sama. Akhirnya diperpanjang masa amnestinya itu hingga tanggal 3 November sekarang, kemarin. Nah, intinya pada masa program amnesti itu dilakukan, yang kita lakukan adalah program pendaftaran warga negara kita yang berada di Arab Saudi. Terhitung hingga beberapa hari yang lalu, yang sudah terdaftar itu kurang lebih 95.764 orang Indonesia yang mendatangi kedutaan kita di Riyadh, mendatangi konsulat kita di Jeddah untuk mendaftarkan diri, keberadaan mereka di sana. Ini pun tidak tanpa tantangan, karena ada satu titik pada bulan Juli yang lalu, di mana pendaftaran itu satu harinya, itu sampai jumlahnya hampir 6.000-7.000 orang. Bahkan ada satu insiden yang sangat kita sesalkan terjadi, dan saya masih
terus berpikir bagaimana untuk bisa mencegah kejadian yang serupa. 95.000 sudah mendaftarkan diri. Intinya setelah mendaftar mereka ada dua pilihan, ada dua cabang pilihan. Tetap tinggal di Arab Saudi atau dengan memperoleh majikan baru, jadi memutihkan atau melegalkan keberadaannya, atau mereka pulang ke tanah air. Yeah. Dari yang 95.000 itu 20.000 kurang lebih sudah proses untuk tetap tinggal di Arab Saudi. Jadi mereka sekarang udah ada majikan baru, bisa tetap di sana. Sementara kurang lebih 6.000 sudah memperoleh izin untuk meninggalkan Arab Saudi. 6.000 lagi sudah pulang dari Arab Saudi, sudah pulang ke Indonesia. Dan saat ini ada kurang lebih 60.000 lagi yang sedang dalam proses. Di luar 95.000 itu, Pak? Di dalam ya? Dalam tapi kalau selain 95.000 lagi, ada angka pasti dari kementerian yang sudah dicatat terhadap TKI kita sana? Tentu kita ada gambaran secara keseluruhan warga negara kita di Arab Saudi. Tidak semuanya mendaftarkan diri. Sekarang kita buka pintu selebar-lebarnya, meminta warga kita untuk datang untuk mendaftarkan diri. Totalnya saya sampaikan tadi adalah 95.764. Sebagian sudah bisa tetap tinggal, sebagian sudah dapat exit permit untuk meninggalkan Saudi, bahkan sebagian sudah kembali ke tanah air secara mandiri atau secara difasilitasi oleh Indonesia, pemerintah Indonesia. Sebagai catatan, kemarin misalnya ketika di awal musim haji, pesawat-pesawat kita mengantarkan jemaah haji kita ke Arab Saudi, pas kembali kan pesawatnya kosong. Nah, kita ini Kementerian Luar Negeri memfasilitasi agar pesawat yang tadinya kosong itu bisa digunakan oleh para warga negara kita yang memiliki exit permit, bisa pulang. Itu daya angkutnya ada 7.100 kursi antara tanggal 5 dan 9 Oktober kemarin. 7.100 kursi untuk mengangkut warga kita pulang. Dengan dikenakan biaya dari sengit kami Garuda $178 Amerika Serikat. 178 dan 198. Sangat untuk ukuran lazimnya itu sangat rendah. Yang kenyataannya meskipun disediakan 7.100 kursi, yang memanfaatkan hanya 715 orang. Karena pada saat itu banyak saudara-saudara kita menyatakan, oh mereka masih ingin bekerja, masih ingin menunggu musim haji, nanti setelah selesai musim haji baru akan berbondong-bondong akan pulang. Jadi menunggu sampai saat-saat terakhir. Pak Marty, yang terakhir saya ingin tahu, apakah ada upaya diplomatik lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mungkin membuka peluang perpanjangan waktu khusus amnesti tersebut? Ya, upaya itu terus kita lakukan, namun jawaban dari pemerintah Arab Saudi untuk saat ini bukan saja kepada Indonesia, ke semua pihak, amnesti ini sudah berakhir, sekarang adalah proses pelaksanaan deportasinya. Oleh karena itulah konsentrasi kita sekarang adalah memastikan saudara-saudara kita yang sudah harus akan dideportasi ini semua berjalan dengan baik. Sebagai catatan tadi kan saya sampaikan yang 95.000 yang sudah mendaftar, 20.000 sudah bisa dapat izin tinggal, 6.000 bisa pulang dan seterusnya. Kendala yang kita hadapi kemarin adalah di imigrasi Arab Saudinya sendiri. Sementara kita bisa mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor SPLP 6.000 setiap harinya. Di Arab Saudinya imigrasinya mereka hanya melayani warga kita 1 kali seminggu, one day a week. Sehingga ada penyumbatan di imigrasi sana. Bahkan orang kita taruh di imigrasi Arab Saudi untuk membantu. Dengan upaya seperti itulah kita mencapai data-data seperti tadi. Tapi terus kita akan lakukan upaya-upaya ini. Kedepannya pencegahan yang paling penting. Apakah ini Arab Saudi, apakah negara lain, masalah menyangkut perlindungan warga. Lebih baik kita mencegah timbulnya masalah di luar negeri, sehingga kalau kita bepergian ke luar negeri kita harus mematuhi peraturan, memastikan paperwork kita prosedural sesuai prosedur, sehingga perlindungan pun bisa lebih baik. Namun sekali lagi pemerintah Indonesia, Kemlu tidak membedakan antar apapun latar belakang seseorang berada di suatu negara, permasalahan yang dihadapinya, upaya perlindungan dari kita total dan menyeluruh. Ya, baik. Pak Marty, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa. Dan selanjutnya kita simak perbincangan rekan saya Rudi Andanu dengan Kepala PPATK Muhammad Yusuf berikut ini.
Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi senjata bagi penegak hukum kita untuk memberantas korupsi. Lalu bagaimana PPATK menelusuri transaksi-transaksi ganjil dalam sebuah rekening? Ikuti perbincangan saya dengan Kepala PPATK, M. Yusuf. Polisi meringkus Kepala Subdirektorat Ekspor Ditjen Bea Cukai Heru Sulastiono karena diduga menerima suap 11,4 miliar rupiah dari Komisaris PT Tanjung Jati Utama Yusran Arif. Aksi suap ini tergolong modus baru karena menggunakan polis asuransi yang dicairkan tahun 2011-2012. Bukan hanya duit, Heru juga menerima Nissan Terrano dan Ford Everest dari Yusran Arif. Mabes Polri mengendus sepak terjang Heru setelah menerima laporan PPATK. Selama periode 2009-2012, PPATK mencatat transaksi ganjil Heru mencapai 60 miliar rupiah, diantaranya dari PT Tanjung Jati Utama. Pak Yusuf, ini kalau kita bicara soal transaksi yang mencurigakan, nampaknya PPATK lagi sibuk-sibuknya sekarang ini ya Pak Yusuf ya? Ya, kebetulan karena memang trans lagi naik. Oke. Nah ini yang terakhir nih Pak Yusuf, kalau kita bicara soal ada pegawai Bea Cukai Heru Sulastiono yang pada akhirnya diringkus oleh polisi. Ini sejak kapan sebetulnya PPATK mencurigai adanya transaksi yang mencurigakan? Kita menemukan sejak tahun 2006, ini terakumulasi sehingga pada 2011 kita kirim pada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kenapa? Karena transaksinya itu di luar profil. Sampai miliaran, padahal cuma pegawai negeri. Sampai miliaran? Ya. Per transaksi? Total 6,4 miliar untuk 11 polis asuransi. Ya. 11 polis asuransi? Iya. Nah, yang buat saya spesies itu, pertama dari segi jumlahnya, kedua pola transaksinya, ketiga kalau kita lihat jumlahnya. Itu dari 2006 sampai 2011? Ya. Akumulasi dari berarti ada sekitar 5 tahun, 60 miliar. Itu tidak sesuai dengan profilnya? Jumlah 6,4 miliar. 6,4 Ini miliar. hanya untuk satu jenis transaksi namanya asuransi tadi. Satu jenis transaksi? Ya, sehingga kita menduga bahwa tidak cuma ini. Ternyata kan sekarang penyidik menemukan lebih dari apa yang kami temukan. Oke. Artinya ada selain angka yang 60,4 miliar ini sebetulnya juga ada transaksi-transaksi mencurigakan lain yang juga terdeteksi. Ya, kita hanya temukan 6,4 miliar. Ya. Nah, sekarang sudah ada informasi-informasi lain seperti dari penyidik menemukan 11 miliar. Ada aset-aset lain. Nah, kalau kita total mungkin akan lebih seperti itu. Ya, dan PPATK langsung melaporkannya kepada Mabes Polri. Iya. Kenapa harus menunggu sampai 5 tahun, Pak? Pertama, kita memang ingin hati-hati, ingin jelas. Setelah kita temukan pertama kali, masuk kategori perlu didalamin. Kedua, ketiga, wah ini sangat serius. Maka kita analisis dengan tools yang ada, kita simpulkan bahwa ini bernuansa pidana. Baik. Kita kirim pada penegak hukum. Ya, Pak Yusuf, kalau saya tidak salah, di periode sebelumnya, di mana periode Pak Yunus Hussein, di mana Pak Yusuf juga di sana, ada, kalau tidak salah ada 12 pegawai bea cukai juga yang dicurigai ada transaksi mencurigakan di rekeningnya. Apakah nama Heru ini juga termasuk di dalam nama itu? Jadi pertama 12, kemudian berkembang jadi 16 sekarang ini, termasuk nama Heru. Nah, cuman kenapa kok lama sekali diproses oleh penyidik dan penyidik polisi? Mereka terbentur mencari tahu ini apa tindak pidana yang menjadi kausa primanya. Nah, ternyata diketahui bahwa ini maksudnya suap. Jadi ada kesulitan sebetulnya di awal untuk menentukan ini kasus apa seperti itu. Nah, itu yang menentukan apakah dari PPATK yang pertama kesulitan untuk menerapkan itu atau pas pada saat diserahkan kepada penyidik mereka kesulitan penegak untuk hukum itu? yang masih mencari tahu secara detail, kan korupsi itu banyak, bisa penyuapan, bisa gratifikasi, bisa pemerasan, bisa penyalahgunaan kewenangan, itu belum tahu. Ya. Nah, dari 16 nama yang sudah diberikan oleh PPATK kepada polisi, baru satu? Ya, baru satu, tapi yang lain itu sepertinya dari komunikasi kami dengan penyidik tetap digarap. Ya. Dan mereka menemukan satu masalah untuk menentukan sikap atau bagaimana menurut? Pertama memang pada saat awal-awal adanya undang TPPO ini hal yang baru.
mereka belum familiar. Yang kedua, memang informasi sangat terbatas. Hanya bicara aliran dana tanpa ada penjelasan ini dalam hal apa. Sehingga mereka perlu menambah informasi dan ini perlu waktu. Artinya sebetulnya ini masalah kemampuan dari penyidik saja untuk menentukan bagaimana harusnya dijalankan. Saya kira iya. Bukan ada masalah tembok besar apa yang mungkin menghalangi itu. Saya tidak yakin untuk itu. Yang jelas ini hanya masalah familiaris dari kasus. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, memang alat bukti yang masih minim. Alat bukti yang masih minim, bukankah transaksi yang mencurigakan hasil analisis PPATK itu bisa dijadikan? Temuan kita tidak bisa serta-merta jadi alat bukti. Hanya trigger saja yang perlu dikembangkan. Meskipun sebetulnya itu menjadi disebut sebagai transaksi mencurigakan. Ya, tapi karena memang sifatnya rahasia, maka dia tidak bisa serta-merta jadi alat bukti di depan sidang. Baik, Pak Yusuf, ini tadi Anda mengatakan ada 16 nama pegawai bea cukai yang diduga melakukan transaksi mencurigakan. Nah, di antara 16 nama ini, kalau memang belum boleh menyebutkan nama, apakah nilai yang dimiliki oleh Heru Sulastiono ini termasuk yang paling besar? Tidak. Ada Masih angka yang lebih besar lagi? Ya. Hanya masalahnya kan kita tidak bisa serta-merta mengatakan ini pidana, tidak. Ini mencurigakan. Ada lebih besar lagi. Sampai berapa nilainya, Pak? Puluhan miliar. Ya, Heru juga 60 miliar. Artinya ini bisa Heru 6,4. 6,4. Oke. Miliar. Yang ini puluhan miliar. Puluhan miliar. Ada berapa nama yang dicurigai? Yang puluhan miliar itu ada satu. Dia eselon 2 pada saat itu. Yang lebihnya itu masih di bawah-bawah itu sedikit. Tapi ini kan baru yang ditemukan. Di luar itu bisa saja lebih banyak. Contoh kasus Gayus. Ternyata kita menemukan itu 100 miliar. Ya. Kursi Ketua Mahkamah Konstitusi yang lowong pasca pencopotan Akil Mokhtar kini terisi kembali. Hamdan Zulfa terpilih menjadi ketua baru periode 2013-2016. Setelah meraih suara terbanyak dalam pemilihan ketua MK yang diikuti ke-8 hakim konstitusi. Kami akan segera menindaklanjuti dengan meminta kepada Presiden untuk segera mengeluarkan keputusan Presiden untuk pemberhentian dari Bapak M. Akil Mukhtar. Kursi wakil ketua yang ditinggalkan Hamdan diisi Arief Hidayat yang menyisihkan Patrialis Akbar dalam bursa pemilihan. Akil Mokhtar diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Konstitusi. Akil dinyatakan terbukti melanggar kode etik MK, yakni sering ke Singapura bersama keluarga tanpa pemberitahuan ke Sekjen MK. Dalam 3 bulan, memiliki 2 mobil mewah, menyimpan narkoba, serta memiliki 15 rekening tidak wajar. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Dr. H.M. Akil Mukhtar, SH, MH. Sebelum kasus Akil Mokhtar terbongkar, PPATK sudah mencium rekening ganjil milik Akil Mokhtar dan keluarganya. Radar PPATK mencatat ada sekitar 100 miliar rupiah masuk ke rekening Akil dan keluarga sejak tahun 2010. Salah satunya dari orang berperkara di Mahkamah Konstitusi. KPK kini sudah bergerak lebih jauh untuk mengungkap sepak terjang Akil selama aktif di MK, baik sebagai hakim biasa maupun setelah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Perkara yang dikaitkan dengan Akil bukan hanya perkara sengketa Pilkada Gunung Mas dan Lebak, tapi sudah melebar ke beberapa pilkada lain. Di antaranya sengketa Pilkada Wali Kota Palembang dan Banyu Asin. Kalau kita bicara soal Akil Mokhtar, KPK juga sudah menaruh pasal TPPU di sana. Apakah ini menurut Anda sudah benar? Saya kira memang harus TPPU. Karena sejak awal kita menemukan ada transaksi yang tidak atas nama yang bersangkutan, atas nama pihak ketiga, dan ini salah satu modus untuk menyamarkan asal-usul. Ada polanya itu pihak ketiga penyetor, ada yang masuk ke rekening pihak ketiga baru dikirim ke tempat dia. Ada juga dibentuk perusahaan
yang setelah kita masuk ke dalam situ bahwa perusahaannya tidak balance antara biaya yang keluar dengan biaya yang masuk. Kalau perusahaan itu perusahaan yang aktif, mestinya nampak ada biaya operasional, ada gaji pegawai dan sebagainya. Ini tidak balance. Tidak balance. Maka kita anggap bahwa ini sebagai perusahaan penampung saja, dan itu bentuk pertama dari TPPO placement namanya. Kalau Anda mengatakan tadi ada pihak ketiga, apakah rekening milik Aqil Mukhtar juga ada yang bukan atas nama Aqil Mukhtar? Yang kita periksa semua pihak terkait. Yang atas nama dia semua ada, kemudian atas nama keluarganya, perusahaan. Itu juga ada? Ada semua. Atas nama keluarganya juga ada? Ada. Ada anak? Semua istri? kita masuk, ya. Oke. Ya. Nah, angkanya sampai berapa tuh, Pak? Ya, kalau untuk pribadi beliau puluhan miliar. Itu membuat kita menjadi yakin bahwa ini tidak wajar. Oke. Kemudian atas nama perusahaan juga puluhan miliar, almost 100 billion ya. Ya. Kalau kita lihat memang ini perusahaan berdiri pada September 2010. Dan waktu 2 tahun kok begitu banyak untungnya, impossible. Ya. Seperti itu. Dan perusahaan itu dimiliki oleh siapa? Atas nama istrinya sebagai direktur. Oke. Dan itu menjadi tidak sesuai dengan profilnya Ya, sebetulnya? kita sangat menduga keras bahwa ini sekedar perusahaan penampung. Dan itu bentuk atau cara untuk mencuci uang. Dan itu menjadi satu keanehan? Ya, keanehan. Dan kita juga menemukan ada juga transaksi dari pihak-pihak yang sempat atau pernah menjadi peserta dalam pilkada. Sehingga kita menginformasikan pada penegak hukum, perlu didalami, perlu cari tahu apa kausalitasnya. Ya. Kalau di bisnis apa? Saudara bukan, abang bukan, orang tua kok dikirim duit. Jumlahnya Gitu. sampai berapa, Pak? Jumlahnya yang terekam tidak besar, ratusan juta. Tapi ini seperti saya katakan bahwa modus penyuapannya itu selalu cash. Modus besarnya. selalu cash? Cash. Kalaupun ada tertangkap yang transfer, itu cuma kecil-kecil saja. Dari berapa banyak kepala daerah yang Kita terdata? menemukan setidaknya ada 2 atau 3 ya. Tapi perlu didalamin konteksnya apa. Kita tidak punya kapasitas mengatakan pasti pidana, tidak. Cuman Kapan ada bau-bau lah. Kapan waktunya itu, Pak? Ya, pada saat beliau setelah ditangkap kita dalami, ternyata pada periode sebelum dia ketua ini atau pada saat awal ketua. Baik, Pak Yusuf, kalau saya tidak salah, Pak Yusuf juga pernah mengatakan bahwa Pak Aqil Mukhtar itu juga apa istilahnya, pernah dicurigai melakukan transaksi keuangan beberapa tahun yang lalu, 2010 kalau saya tidak salah. Ya, sebenarnya bukan pernah juga terdata sama kita, memang ada transaksi mencurigakan. Salah satunya adalah menyuruh pihak ketiga, dalam hal orang dekat dia, menyetor cash. Ternyata begitu kita masuk, nggak cuma 1, 2, ada beberapa. Nah, cuman pada saat itu kita belum tahu ini konteksnya apa. Tapi sudah kita kirim pada penegak hukum. Dengan modal itu ternyata penegak hukum mengasih tahu kepada saya, inilah dasar kita membuat curiga dan kita melakukan monitoring. Ya, 2010 ditemukan, butuh waktu berapa lama bagi PPATK untuk menyampaikan atau melaporkan itu ke penegak hukum? Kita karena berangkat dari kehati-hatian, kita pengen lebih perfect, maka 2012 kita kirim. Oke. Jadi baru 2 tahun kemudian dilaporkan? Iya, dilaporkan. Berapa angkanya, Pak? Ratusan juta. Ratusan juta? Ya, ratusan juta. Dari sumber yang tidak jelas? Jelas tidak jelas. Seorang supir apa iya punya penghasilan ratusan juta, seperti itu. Pada 2010 apakah transaksi itu juga ditemukan atas rekening keluarga atau orang-orang terdekat Belum, Aqil Mukhtar? kita hanya berangkat dari apa yang ada pada diri yang bersangkutan. Iya. Setelah dia ditangkap, maka kita melakukan kerja cepat. Seluruh kita telusurin pihak yang terkait. Dan kita udah kirim pada KPK. Kita pengen bahwa negeri ini baik, sehingga kita bergerak lebih cepat. Kalau kita bicara soal transaksi mencurigakan, misalkan antar bank, Pak Yusuf, biasanya kan ada tulisan berita ini untuk apa? Apakah itu juga dicantumkan sama mereka? Berita, iya namanya underlying. Underlying? Selalu tidak ada. Kalaupun ada, pasti alasannya membeli rumah. Seperti itu. Tapi kalau kita cek, mana sertifikatnya? Aduh, nggak ada. Dan itu menjadi satu hal yang mencurigakan, ya? Mencurigakan. Iya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Direktur Utama PLN Nur Pamuji meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Keduanya selama ini dinilai memiliki integritas dan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Baik Ahok maupun Pamuji dianggap memberi kepastian dan pandangan baru dalam kepemimpinan di Indonesia. Saya bilang kalau penilaian ini karena apa yang kami lakukan di DKI, harusnya yang pantas menerima Pak Jokowi, bukan saya. Lalu kata panitia, Pak Jokowi sudah dapat 3 tahun yang lalu. KPK kini tengah membidik kemungkinan mitra kongsi Akil Mukhtar dalam suap sengketa Pilkada Lebak, Tubagus Hairiwardana dijerat pula dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini ada tim penyelidik yang sedang berada di Serang dalam rangka untuk meminta keterangan juga dan dokumen berkaitan dengan pengadaan alkes. Adik kandung Atut ini diduga sudah lama bermain, umumnya di wilayah dinasti Atut di Banten. Yang sudah terungkap KPK atas sepak terjang Wawan, baru kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Namun dari hasil pelacakan, KPK menyita sejumlah mobil mewah Wawan di rumahnya di Jakarta, selain barang bukti suap 1 miliar rupiah. Apakah rekening milik Wawan dan orang dekatnya masuk radar PPATK? Tadi kita bicara soal Heru Swastiono, terus kita bicara soal Akil Mukhtar. Ada satu lagi juga terkait Akil Mukhtar juga ini Pak Yusuf. Tubagus Hairiwardana. Ya. Apakah PPATK juga melihat adanya transaksi yang mencurigakan di rekening Ya, Wawan? perlu saya sampaikan bahwa kami ini sangat antusias membantu penegak hukum. Baik Polri, KPK, Kejaksaan, Pajak, BNB Cukai. Nah, begitu terjadi penangkapan, kita langsung bergerak tanpa diminta. Sehingga dengan sendiri kita sudah tahu informasi ini. Hanya masalahnya bahwa kita tidak menemukan adanya transfer dari Wawan kepada IM. Seperti itu. Nah, hanya satu ada pintu masuk yang bakal kita gali nantinya. Ternyata harta-harta non-uangnya, seperti kendaraan, rumah, itu di luar dari kepantasan profil dia. Ini perlu kita dalami nanti. Kita bisa cari tahu mobil dibeli tahun berapa, siapa yang beli, bagaimana cara bayarnya, uangnya jenis apa bisa. Dan itu masih dalam kewenangan PPATK? Iya, karena sejak Maret 2012, car dealer, jeweler seller, kemudian agent property, wajib melapor pada kita. Sehingga kita bisa tahu. Oke, nah artinya apakah itu sudah dilakukan Pak? Ya. Prosesnya saat ini sedang dilakukan? Sedang berjalan. Butuh waktu berapa lama untuk bisa membuat kesimpulan bahwa ada yang mencurigakan dalamnya? Tergantung di mana dia beli kendaraan itu. Kalau daerah seperti Jakarta, relatif akan cepat. Yang kedua tergantung kepada sistem yang ada di dealer itu. Dia punya data record atau tidak. Tapi lazim punya mereka. Apakah selama ini ada kendala dalam proses pemeriksaan kalau ini? Untuk pembelian kendaraan tidak. Yang kendala itu kalau emas. Karena tidak semua pedagang emas itu mempunyai atau ikut dalam suatu asosiasi. Sehingga itu kadang-kadang tidak bisa kita dapatkan informasinya. Pak Yusuf, ini tadi dikatakan bahwa dalam transaksi rekening memang tidak ditemukan. Tapi kalau melihat istilahnya tadi Pak Yusuf bilang ada harta-harta yang non-tunai ya. Yang ini juga sangat tidak sesuai dengan profilnya. Apakah harta-harta non-tunai ini semua atas nama Tubagus Hairiwardana? Kita belum masuk ke sana. Baru dapat informasi awal dan kita akan coba ke sana. Seperti itu. Informasi awalnya apakah memang menyatakan ada atas nama lain? Informasi awalnya ada aset atas nama bersangkutan. Tapi kan kita belum lihat dokumennya atas nama siapa. Seperti BPKB kendaraan, STNK dan sebagainya. Atas nama bersangkutan maksudnya Tubagus Hairiwardana Pak ya? Belum tahu. Belum kita tahu. cuma baca di media, dia punya sekian kendaraan seperti itu kan. Nanti kita akan telusuri. Ya. Nah ini tadi, kalau kita bicara soal penelusuran Pak Yusuf, sampai sejauh mana kewenangan PPATK bisa menelusuri harta seseorang? Sepanjang dia menggunakan instrumen resmi, pakai perbankan, beli saham,
simpan di Pegadaian, pasti kita bisa. Tapi kalau cash tadi, cash ditaruh di bawah kasur, kita nggak bisa. Paling kita bisa men-trace siapa yang ngambil duit banyak. Nah, bisa seperti itu. Tapi kepada siapa diberikan, itu susah. Makanya kita sangat berharap. Dan saya sudah buat surat kepada Menteri Keuangan, Gubernur BI, tembusan Seknek. Kita perlu peraturan pembatasan transaksi tunai. Seperti di Perancis, di Belgia. Kalau ada ketentuan ini, saya meyakini 70% suap korupsi akan sirna. Dan itu yang belum ada saat ini? Kita belum ada. Ada upaya untuk ke arah sana? Sudah, sekarang kita lagi mencoba membuat naskah akademis dan RU-nya. Ya. Ada pembatasan transaksi tunai? Ya. Berapa yang? Secara fix belum disepakati, tapi perkiraan mungkin antara 15 sampai 50 juta. Di 200 transfer. Tentu ada pengecualian. Bagi pemborong yang menggaji pegawai setiap minggu, diberi kelonggaran. Tapi ada syarat, mungkin melampirkan SPK-nya misalnya. Bagi orang yang berobat ke rumah sakit luar negeri, perlu bawa duit cash, ada pengecualian. Ada syaratnya merekomendasi dokter dan sebagainya. Sehingga kita lihat bahwa ini tidak akan mengurangi hak dan kerugian warga, tapi malah memberikan kenyamanan. Baik. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bersama kami di Berita Politik. Ya, senang berjumpa Anda. Sama-sama, Pak. Demikian Berita Politik kali ini, saya Rudi Andano, sampai jumpa.